sekalian, kita segera mulai dan akan diawali dengan informasi mengenai keadaan cuaca Kota Ternate dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ternate. Kami informasikan dari hasil pantauan kondisi dinamika atmosfer Indonesia, adanya badai tropis Bolaven sejak tanggal 24 Agustus 2012 di utara Filipina berdampak terhadap cuaca di beberapa wilayah di Indonesia. Dari hasil pantauan tersebut, kami informasikan peringatan dini untuk wilayah Maluku Utara diperkirakan pada tanggal 29-30 Agustus 2012 akan terjadi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat secara terus-menerus dan disertai angin kencang dengan kecepatan lebih 25 knot atau 45 km per jam. Kami sampaikan rekomendasi waspada banjir yang diakibat hujan sedang hingga lebat terus-menerus di beberapa wilayah Maluku Utara, khususnya Ternate. Perakhiran Stasiun Meteorologi Babluan Ternate, Muhammad Rifa, NST. Baru saja pengumuman melalui radio yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Ternate bahwa cuaca ekstrim akan terjadi secara nasional dan terutama di Provinsi Maluku Utara dan khususnya di Kota Ternate, di mana terjadi hujan dengan sedang sampai hujan lebat. Dan saat ini informasi kepada warga masyarakat sekalian bahwa akibat cuaca ekstrim dan hujan yang cukup lebat secara terus-menerus yang telah terjadi sejak dari sore kemarin sampai pada dini hari dan sampai dengan pada pagi hari ini, informasi yang kami terima ada di beberapa kelurahan khususnya di wilayah Kota Ternate, baik di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kota Ternate Selatan. Sebagian terjadi hujan yang cukup lebat. Terdengar suara sirine menandakan bahwa tanda bahaya telah terjadi di beberapa kelurahan, yaitu khususnya di wilayah Kota Ternate Utara, yakni di Sungai Tugu Rara, Kelurahan Agehuda sekitarnya dan Kelurahan Dupa-Dupa. Air sungai yang mengalir dari arah sebelah barat telah mencapai ketinggian 5 meter, sedangkan di Kelurahan Dupa-Dupa di sepanjang jalan air menggenang setinggi lebih kurang 20 cm. Informasi baru saja kami terima dari pihak Orari bahwa saat ini telah terjadi banjir lahar dingin yang turun dan berada di lokasi Kecamatan Kota Ternate Utara, jelasnya di sekitar Kelurahan Dupa-Dupa, Agehuda dan Tubuh, sehingga warga masyarakat berlarian keluar rumah karena panik. Sebagian rumah warga yang sudah tertimpa dengan banjir lahar dingin dan tim penanggulangan bencana yang di backup dengan bapak-bapak dari TNI Polri yang sejak kemarin sudah siap siaga, saat ini sudah mulai turun ke lokasi untuk memantau langsung dan akan melakukan penanganan pertolongan kepada korban warga masyarakat yang kebetulan tertimpa banjir lahar dingin yang terjadi pada menjelang pagi hari tadi hingga saat ini. Korban patah tulang, luka dan perdarahan, dan saat ini sudah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana yang dibantu oleh para relawan, telah dievakuasi dari lokasi kejadian menuju ke posko utama atau di lapangan penanggulangan bencana pada pagi hari ini. Turun masih cukup lebat di arah sebelah utara dan di beberapa kelurahan yang lainnya, sehingga tim penanggulangan terbagi di beberapa lokasi. Dan saat ini salah seorang korban yang berusia, seorang laki-laki berusia 35 tahun, menurut informasi yang kami terima dari Orari dan tim evakuasi, bahwa korban dalam keadaan masih sadar tetapi dalam kondisi yang sangat lemah, dan kemudian sudah dibantu oleh petugas PMI Palang Merah Indonesia. Korban sudah diturunkan dari mobil Badan Penanggulangan Bencana dan selanjutnya akan dievakuasi ke lokasi yang aman untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
oleh petugas medis dalam hal ini kesehatan yang terdiri dari para dokter dan tim medis lainnya dari beberapa puskesmas yang sudah dipersiapkan di posko penanggulangan bencana posko utama di lapangan ini. Inilah korban pertama patah tulang yang seorang laki-laki berusia 35 tahun dan saat ini sudah berada di lokasi penanganan. Petugas tim medis segera akan turun untuk melakukan pertolongan pertama kepada pasien ataupun korban yang sementara menderita di depan kita. Tim kesehatan menerima korban seorang laki-laki usia sekitar 35 tahun dengan kondisi sangat lemah dengan tampak luka kehilangan darah yang dialami korban. Tim yang lain juga melakukan pemeriksaan tanda-tanda mengalami pertolongan akibat patah tulang untuk dibawa. Terdapat rasa nyeri yang hebat di bahu sebelah kanan dan setelah diperiksa ternyata korban menderita patah pada tulang bahu kanan. Tim kesehatan segera menangani korban dengan cara memasang mutula untuk mengurangi gerakan bahu dan tangan kanan sehingga korban tidak merasa nyeri.
kesadaran korban. Setelah melakukan pengobatan dan perawatan, korban selanjutnya dipindahkan ke posko utama kesehatan yang berada di sekitar masih terus melakukan pencarian terhadap salah seorang korban yang menurut informasi dari warga masyarakat setempat yang baru saja dimulai di lokasi penanggulangan ini dengan menggunakan ambulans oleh para petugas penanggulangan bencana. Ternyata salah seorang korban yang telah ditemukan juga tadi ada 3 orang kalau tidak salah, dan salah seorang yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Salah seorang bapak atau salah seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahun ternyata ditemukan dalam keadaan yang tidak bernyawa atau meninggal karena terlalu lama berada di laut dan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga tidak sempat perlu pencarian di laut. Korban yang meninggal sudah dimasukkan ke dalam kantong saya dan dibawa ke rumah sakit. Warga masyarakat sekalian, terutama sekali pimpinan daerah atau wakil wali kota serta para undangan sekalian, demikian secara keseluruhan telah namun dilaksanakan di Ternate. Kota Ternate memiliki sebuah nilai lebih, ya. Karena apa? Karena memang kita di Kota Ternate sendiri, ya saudara-saudara ketahui juga karena kita memang rawan bencana. Tadi saya bilang kan rawan bencana berapi, kemudian kita juga rawan banjir, bahkan longsor. Dengan gladi ini kita dapat mengambil sebuah pembelajaran, sebuah hikmah, cara-cara penanganan krisis, terutama di bidang kesehatan. Namun secara menyeluruh bisa kita ambil pelajarannya dari pelaksanaan gladi krisis kesehatan ini. Dari sisi lain, dari sisi evakuasi kita dapat mobilisasi tim juga tidak ada pelatihan yang kita coba tadi kan. Ini memiliki sebuah dampak yang sangat baik bagi utama terhadap pemerintah Kota Ternate dan masyarakat di sekitar, sehingga kita tidak meminta-minta, tapi kalau ini terjadi, ya insya Allah kita bisa melakukan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan.